Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jumpa lagi sahabat hijrah dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan barangkali jarang dibahas, jarang diulas oleh para ustadz kita, khususnya di negeri kita ya. Tetapi insya Allah Syekh Salahuddin mengingatkan kita tentang masalah yang cukup jarang dibahas ini ya. Tentang apa? Ya, tentang satu hal yang barangkali ini menjadi satu alasan atau menjadi satu akar masalah di mana hari ini umat Islam tidak bisa atau sulit untuk dijadikan satu barisan. Ya, jadi masalah yang paling mendasar yang mungkin barangkali luput dari perhatian kita adalah apa alasan atau apa yang mendasari terpecah belahnya umat Islam hari ini sehingga masing-masing kelompok merasa berada di atas kebenaran ya, masing-masing kelompok berada di atas jalan yang benar hingga tidak ada ya atau sangat sedikit perhatian yang mereka berikan untuk menghadapi berbagai fitnah akhir zaman. Ya, maka barangkali dengan mengetahui masalah ini ya, mudah-mudahan kita tersadar bahwa ada satu titik temu atau satu hal yang bisa menyatukan barisan umat Islam ya, sebenarnya bisa menyatukan barisan umat Islam seandainya para ustadz kita, para ulama kita menyampaikan hal ini dengan seluas-luasnya kepada umat Islam. Karena ini menyangkut masalah tentang keimanan kita, tentang tauhid kita, dan ini menyangkut tentang masa depan atau keselamatan kita di akhir zaman. Oke, tidak panjang lebar saya jelaskan ya. Mari kita simak satu peringatan atau pengingat dari Syekh Salahuddin kepada kita yang barangkali lalai, barangkali lupa tentang satu hal ini ya. Apa itu? Silahkan simak, dengarkan hingga selesai. Nanti di akhir video akan kita bahas sedikit. Oke? Baiklah, kita lihat bareng-bareng ya. Bismillah. الحديث عن الحسن أن أحد أصحاب نبي الله عليه صلوات الله رأى نبي الله عليه صلوات الله واضعا الحسن في حبوته، يعني في حجره. نبي جالس والحسن في حجر نبي الله عليه صلوات الله، والحسن كان غلاما صغيرا. قال عليه صلوات الله: من أحبني فليحب هذا، من أحبني فليحب هذا. هذه قالها في الحسين: أحب الله من أحب حسينا، اللهم إني أحبه فأحبه، أحب الله من أحبه. فكلها كانت على محبتهم. فقال الرجل الصاحب، قال عليه صلوات الله: من أحبني فليحب هذا. اسمعوا، فليبلغ الشاهد الغائب هذا الحديث. من أحبني فليحب هذا فليبلغ الشاهد الغائب. يا أهل السنة، من بلغكم هذا الحديث؟ شيابكم قبل شبابكم، كباركم قبل صغاركم. سمعتم وصية البلاغ من نبي الله إلى المسلمين؟ بلغكم أحد هذا؟ الأمناء على أهل البيت، الأمناء على السنة والحديث، بلغوكم ما لا دم فيه ولا مال فيه ولا عرق فيه. لو أن الأمر وراءه دم وجهاد ومال وبذل لقلنا لعلهم بخلوا أو جبنوا أو أرادوا شيئا. ليس فيه شيء. من أحبني فليحب هذا فليبلغ الشاهد الغائب إلى يوم الدين. بلغوا أبناءكم، بلغوا من لم يحضر أن نبي الله عليه صلوات الله أمر أن من أحب نبي الله فليحب الحسن وليحب الحسين. احفظوه دينا
من المحبة من الدين، نحب الله ونحب رسوله كما قال عليه صلوات الله. من عظيم الإيمان كما قال النبي أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء مما سواهما. هذه المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل الله محبته بمحبة نبيه، وجعل نبي الله محبته بمحبة السبطين، وقال فليبلغ الشاهد الغائب، فبلغ الشاهد الغائب، فسموا السبط الأول وذبحوا السبط الأخير. ثم خان من خان وراءه. أين الحديث؟ هذا الحديث عند أحمد وعند ابن أبي شيبة. من حدثكم به؟ إنما اسمعوا، شبنا، من بلغنا وصية نبي الله بالأمر والحض، فليبلغ الشاهد الغائب، من أحبني فليحب هذا. يا عباد الله، ليس فيها مال ولا جهاد ولا عرق ولا مفارقة أهلين، ليس فيها شيء إلا أن تحب نبي الله وتحب الصدق، ليس فيها شيء. الرافضة هي التي نفرت الناس، والسنة خذلت وخانت وصرفت وصرفت، ولم ينجو إلا البراء وإلا الأطهار وإلا الأخيار، فنسأل الله يدخلنا فيهم. Ya, sahabat hijrah dimanapun berada, tadi sudah kita dengarkan pendapat dari Syekh Salahuddin Ibnu Ibrahim tentang masalah mencintai Hasan dan Husain. Ya, bahwasanya mencintai Rasulullah itu tidak cukup bila kita tidak mencintai Hasan dan Husain. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis yang tadi disebutkan, man ahabbani falyuhibba, ya, hadaini, ya. Barang siapa yang mencintai aku, mencintai Rasul, mencintai Nabi, maka hendaklah dia mencintai dua cucuku ini, dua anakku ini, ya. Maka sahabat hijrah yang dimanapun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi hari ini umat Islam jarang sekali mendengar hadis ini disampaikan oleh para ustadz, para penceramah, para khotib Jumat maupun yang lainnya. Ya, saya bisa mengatakan demikian karena memang saya jarang sekali mendengar khotib Jumat ketika saya dahulu masih duduk menjadi pendengar, menjadi jamaah Jumat. Jarang sekali selama saya dulu mendengarkan khutbah Jumat, khotib-khotib yang menyampaikan atau ustadz-ustadz yang menyampaikan maksud yang dikandung dalam hadis ini. Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi menyampaikan hal ini? Ya, falyuballighu syahidul ghaib. Maka hendaklah orang yang hadir mendengarkan hadis tersebut menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, yang tidak pernah mendengar. Orang yang pernah mendengar hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar. Dan Anda, sahabat hijrah semuanya yang sudah mendengar hadis ini, maka Anda berkewajiban menyampaikan hadis ini kepada keluarga Anda, kepada anak-anak Anda, kepada tetangga, kepada teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, ya. Karena hal ini mengandung satu pengertian yang sangat dalam, khususnya kita yang hidup di akhir zaman, di mana kita hari ini terpecah belah, umat Islam terkotak-kotak, ya. Masing-masing kelompok merasa dirinya paling benar. Hal ini justru menjadi bumerang bagi kita umat Islam di akhir zaman, ya. Maka satu nikmat yang agung manakala Allah SWT mengumpulkan kita dalam iman dan Islam. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, ya, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, keluarga kita, ya, istri-istri kita, ya, rumah kita, harta benda kita, kekayaan kita, dan ternak-ternak kita, dan seluruh usaha kita, yang itu semua adalah untuk urusan dunia kita, lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ancamannya adalah, maka tunggulah putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya ini ancaman yang sangat dahsyat yang menurut saya, bahwa orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah dan Rasulnya akan mendapati satu musibah, ya, akan diancam dengan satu kesulitan, musibah yang itu berhubungan dengan akhirat, ya. Sebagaimana ayat yang disebutkan tadi, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Atau dalam ayat yang lain,
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Nah, sahabat Hijrah dimanapun berada, mudah-mudahan dengan mencintai Hasan dan Husain sebagaimana perintah Rasulullah alaihi salawatullah, itu menyadarkan kita bahwa di akhir zaman Rasulullah dan keluarganya itu, baik itu Hasan, Husain dan keturunannya itu akan mengalami berbagai musibah, fitnah, sehingga di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan marwah atau kemuliaan keluarga Rasulullah itu pada tempat asalnya, Maka siapapun yang mencintai Rasulullah hendaklah dia mencintai Hasan dan Husain. Tentu saja Hasan dan Husain ini juga akan bersikap sama seperti kita, Pasti seorang tua akan mencintai anak keturunannya. Begitu juga Hasan dan Husain pasti mencintai keturunan-keturunannya sampai di Al-Mahdi, begitu kan. Maka satu isyarat dari Rasulullah, barang siapa yang mencintai Rasulullah maka adalah mencintai Hasan Husain sebagai keluarga beliau, anak keturunan beliau, cucu beliau, hingga sampai nanti di akhirnya muncul di akhir zaman seorang laki-laki dari keturunan Nabi, dari keturunan Hasan yang mulia, yang namanya adalah, yang gelarannya adalah Al-Mahdi. Maka di titik ini adalah titik temu sebagai umat Islam. Seharusnya kita senantiasa memperhatikan masalah ini sehingga kita tidak terombang-ambing dengan banyak kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar di atas kebenaran, sehingga mereka mendakwahkan Islam menurut pemahaman masing-masing, berbeda dengan pemahaman Rasulullah. Nah, di sini bagi kita yang sadar akan pentingnya mencintai Hasan dan Husain, mempelajari masalah-masalah ini, arti pentingnya mencintai Hasan dan Husain sehingga kecintaan itu senantiasa tertanam dalam diri kita, hingga kecintaan terhadap Imam Mahdi ini akan melunturkan atau akan menghilangkan rasa ego kita sebagai umat Islam, sebagai mungkin orang yang berilmu, seorang yang alim, ustadz, atau apalah sebutan hari ini. Karena apa? Karena hadis ini menuntut satu sikap, bahwa sebagai orang alim, sebagai seorang ustadz, hendaklah orang tersebut senantiasa menyampaikan kebenaran walaupun itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Kata Syaikhul, di situ tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan darah dan lain sebagainya. Tidak ada fitnah di situ. Man ahabbani falyuhibba hadain. Barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka adalah dia mencintai dua cucuku ini. Maka orang yang mendakwahkan Islam dengan benar, maka hendaklah dia menyampaikan hadis, menyampaikan wasiat Rasulullah ini, supaya orang-orang yang lalai akan tersadar, orang-orang yang tidak tahu akan paham, sehingga tidak lagi ada dakwah yang merasa paling benar, tidak lagi orang yang merasa dakwahnya paling benar, orang yang merasa manhajnya paling lurus, sehingga ketika dihadapkan pada masalah ini, masalah akhir zaman ini, masing-masing memiliki kacamata sendiri-sendiri, sehingga seolah mengesampingkan urusan Imam Mahdi, tidak ada perhatian sama sekali tentang masalah Imam Mahdi, sebagaimana tidak ada perhatian sama sekali tentang kecintaan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain yang akan menurunkan keturunan Rasulullah, habaib dan lain sebagainya. Maka sahabat yang berada, mudah-mudahan video ini sedikit mengingatkan kita tentang pentingnya kita mencintai Rasulullah dan Ahlul Bait. Maksud saya Ahlul Bait ini bukan Ahlul Syiah, bukan orang-orang Syiah, tapi Ahlul Bait adalah keluarga Nabi
ya istri-istri Nabi, baik itu Aisyah, Khadijah, Aisyah dan lain sebagainya, baik itu mertua ya, Nabi, baik itu keturunan menantu Nabi, keturunan Nabi, ya, anak cucu Nabi dan lain sebagainya, hingga akhir zaman itu semalah ahlul bait Rasulullah alaihi salatullah alaihi salamullah. Ya, maka dari itu sahabat yang dirahmati Allah, ya, mari kita menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah dan keturunan beliau, hingga kita akan mantap yakin dengan Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan membawa keadilan, akan mengembalikan kejayaan Islam, dan Allah akan mengembalikan kemuliaan keluarga Nabi pada tempat asalnya dengan Allah memunculkan ya, pemimpin akhir zaman dari sulbi Nabi, dari keturunan Nabi alaihi salatullah. Demikian sahabat jirah rahmat Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di video yang akan datang dengan materi yang menarik tentunya dari Syekh Salahuddin Ibnu Ibrahim dan Syekh yang lainnya. Insyaallah kita sambung lagi di waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.